kere terus aku kudu piye apa ya kudu citra selawase tak sukui hati duduk kopi nani degong larani tak sanggani dewe lamun iki wis ndak kuat yang harus kau nyalakan. Sebaiknya kau pikir dalam-dalam, sadar dosakan diri ini, sehingga kau pergi dariku dan melupakanku. Yang menjadi sebabnya luka hati ini semakin parah. Selamat datang Bapak Muzammil. Mau nyampe?
Sekian lama kau menghilang, kabar angin pun tak pernah ku dapatkan darimu. Hingga ku anggap kau tak mampu untuk membina mahligai rumah tangga denganku. Apakah kau berikan, batin tak kau berikan, kesabaran tak lagi kau hiraukan. Jangan dendam yang harus kau nyalakan, sebaiknya kau pikir dalam-dalam. Kalau ada yang mau goyang, mari. Yang semangat, Pak. Sekian lama kau menghilang, kabar angin pun tak pernah ku dapatkan darimu. Hingga ku anggap kau tak mampu untuk membina mahligai rumah tangga denganku. Kau tak kau kirimkan, batin tak kau berikan, kesabaran tak lagi kau hiraukan. Jangan dendam yang harus kau nyalakan, sebaiknya kau pikir dalam-dalam. Sekian lama kau menghilang, kabar angin pun tak pernah ku dapatkan darimu. Hingga ku anggap kau tak mampu untuk membina mahligai rumah tangga denganku. Apakah kau kirimkan, batin tak kau berikan, kesabaran tak lagi kau hiraukan. Selamat datang di Bandi. Jangan dendam yang harus kau nyalakan, sebaiknya kau pikir dalam-dalam. Sadar kau tatap diri ini, sehingga kau pergi dariku dan melupakanku.
Bapak untuk keluarga ya. Kini ku telah kembali padamu kasih, setelah
sudah ku menanti, menantimu madu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. 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 Lebih semangat bisa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kami dari tim promosi kesehatan rumah sakit ya RSUD Smart Pamekasan dapat menjumpai Bapak Ibu sekalian kembali dalam edukasi kesehatan ya. Jadi setiap Sabtu pagi di rumah sakit khususnya di ruang tunggu ini secara rutin diselenggarakan penyuluhan kesehatan ya. Tentu di acara ini kami selalu menggandeng rekan-rekan dari Smart Kustik ya. Jadi di RSUD ini ada sekelompok orang yang namanya Smart Kustik ya, sekelompok talent yang memang bisa bermain musik dan bernyanyi ya. Boleh tepuk tangan untuk Smart Kustik. Nah, yang tadi itu tampil itu adalah ibu-ibu dari DWP RSUD ya. Jadi ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Rumah Sakit. Jadi ini istri-istrinya pegawai rumah sakit sini. Baik, pagi ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Ada di sana itu pakai kerudung merah itu. Ya, beliau adalah Dr. Ratna Hirmawati, spesialis anestesi. Tepuk tangan untuk beliau. Nah, beliau ini sebagai ketua PKRS-nya RSUD, ketua promosi kesehatan rumah sakit kami ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu ini sudah bisa terpampang ya. Bisa terlihat di situ apa judulnya? Hipertensi. Ada yang tahu hipertensi itu apa? Wah, pinter sudah. Sudah di awal-awal sudah bisa jawab hipertensi darah tinggi, Bu. Pinter sudah. Saya mau tampilin satu video, Mbak Naila minta tolong. Jadi ada video ini. Silakan disimak. Ini saya mau mancing jenengan semua. Ini video pendek tentang hipertensi. Nggak bisa dihubungkan ke sini ya? Gak ada suara. Gedein Mbak. Ulang lagi Mbak. Ini adalah video bagaimana kita bisa mencegah hipertensi atau darah tinggi. Nah, silakan disimak, nanti saya kasih pertanyaan yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Disimak baik-baik videonya. Yang sebelah sana kelihatan?
Oke, cukup Mbak Naila ditutup. Baik, sudah ya. Ada tulisannya, ada musiknya. Kemudian sekarang pertanyaan saya adalah sebutkan 3 hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah hipertensi. Nah, tadi kan udah beberapa. Oke, ayo berdiri sini. Jangan Pak, biar kesini aja. Ayo berdiri sini Mas. Seneng saya kalau audiensnya itu aktif. Ayo saya mau ngobrol sebentar di sini. Oke, saya dengan Mas siapa ini? Faidil. Hah? Faidil Faidil. Ya. Oke, Mas Faidil dari mana? dari Candi Buru. Tunggu, ambil nafas, jangan ngetek. Corak bibirnya gemeteran. Candi Buru. Oke, Mas Faidil keluarganya dirawat di mana sekarang? Di Di ruang apa? ruangan 3C biasa. Oh, ruangan Cisal ya. Oke, sakit apa? Kecelakaan. Oh, kecelakaan. Oke, kira-kira mungkin di Saldi ya. Oke, jawabannya apa, Mas? Tadi kalau tidak salah beraktivitas fisik, Oke. terus mengurangi penggunaan garam, Oke. terus menjaga berat badan. Menjaga berat badan. Oke, jawabannya betul semua tiga-tiganya. Kasih tepuk tangan. Wah, saya ini kayaknya nggak harus melanjutkan penyuluhan ini. Sudah pinter ya. Terima kasih. Boleh hadiahnya Mbak Naila? Oke, ini ada souvenir ya. Ada kenang-kenangan dari rumah sakit. Silahkan diterima, dipakai ya. Oke, terima kasih. Ini silahkan duduk kembali. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi tadi ada short video kayak gitu aja, Bapak Ibu sudah langsung paham gitu ya apa yang disampaikan. Nah, berikutnya ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian lebih jauh lagi tentang hipertensi. Tadi sudah disebutkan, hipertensi itu apa sih? Hipertensi itu adalah penyakit darah tinggi ya, kalau kebanyakan orang menyebutnya seperti itu. Oke, Mbak Naila, saya pakai ini aja. Nah, ada yang tahu artis ini? Tahu? Tahu ya? Ini artis Indonesia terkenal loh. Yang ini apa lagi? Ah, yang ini yang dua-duanya ini komedian ya. Ini juga presenter juga. Ini yang komedian itu nggak kelihatan ya Bu? Wah, iya betul sekali. Nah, ini dua artis ini, beliau ini adalah penderita hipertensi. Itu kami contohkan beliau-beliau ini menderita darah tinggi sehingga jatuh pada perdarahan otak ya. Jadi hipertensi itu sangat berbahaya sekali kalau dibiarkan, nanti bisa berakibat fatal. Salah satunya beliau berdua ini otaknya jadi perdarahan, kemudian tidak sadarkan diri, dan ini sudah dilakukan tindakan dan alhamdulillah hidup ya, dua-duanya masih bertahan sampai sekarang. Ini adalah contoh penderita hipertensi yang sebagai public figure di sana. Oke, hipertensi itu apa Bu? Nah, ini saya jelaskan lebih rinci ya. Jadi kalau Bapak Ibu diperiksa tensinya, misalkan lagi sakit, biasanya kalau periksa apa aja ya di puskesmas, biasanya di tensi dulu kan ya, sebelum disuntik, sebelum di ini. Nah, kalau tensinya lebih dari 140/90 ya, dalam jangka waktu lama, maka dikatakan itu keadaan hipertensi. Jadi kalau misalkan jenengan, tensinya berapa ini Dok? Oh Ibu tensinya 150/95. Sudah ya, berarti mengidap hipertensi. Nah berapa Bu normalnya? Normalnya tekanan darah normal itu adalah 120/80 mm/Hg ya. Ini ya, tensi biasanya bentuknya kayak gini, yang dikompa tangannya jenengan itu loh Bu ya. Oke. Jadi hati-hati, nanti kalau periksa di puskesmas, misalkan satu kali periksa, lo kok tinggi? Jangan-jangan cuma karena cemas aja, diulang lagi, nanti diulang lagi, baru kalau memang betul-betul diulang-ulang masih tetap tinggi, positif berarti menderita darah tinggi. Nah, darah tinggi itu disebut kalau di dunia medis itu sebagai silent killer. Bahasa Indonesianya adalah
pembunuh senyap, pembunuh ya darah tinggi itu. Apa artinya? Nah, ini ya. Nah, ini lihat. Panah merah ini nomor 2 itu salah satunya adalah hipertensi. Jadi ada 4 penyakit ya, penyakit yang tidak menampakkan gejala yang sama sejak sekali di awal, tetapi dapat merenggut nyawa secara tiba-tiba. Itu namanya silent killer. Coraan tak sakit, tapi tiba-tiba kok labu terus meninggal. Nah, itu bisa jadi salah satunya disebabkan oleh 1 dari 4 ini, karena kencing manis, karena tekanan darah tinggi atau hipertensi tadi, atau karena kanker, dan juga yang keempat penyakit jantung. Nah, itu ya Bu ya. Ada nggak yang pernah punya pengalaman tetangganya tiba-tiba malam tiba-tiba tidur tiba-tiba terus meninggal dunia, tidak kenapa-kenapa? Ada ya, pernah dengar cerita seperti itu ya. Nah, itu silent killer. Salah satunya bisa jadi karena hipertensi, bisa jadi karena beliau ini menderita penyakit jantung yang tidak diketahui atau tidak terdeteksi. Karena sekali lagi tidak menampakkan gejala ya. Seperti itu. Nah, ini nih. Ini gambar apa, Bu? Ya kayak piramid gitu Bu, gitu ya. Ya kayak piramid gitu ya. Nah, ini darah tinggi di masyarakat kita itu seperti ini digambarkan ya. Ini adalah orang-orang yang tekanan darahnya normal. Banyak ya ini kayak pie gitu, kayak roti gitu ya. Bayangkan ini roti yang bentuknya piramid. Nah, ini adalah tekanan orang-orang yang tekanan darah normal. Ini borderline, ini pembatasnya. Nah, yang ungu ini darah tinggi tanpa keluhan. Ya. Darah tinggi tanpa keluhan ini banyak jumlahnya ya di sini ya. Nah, di atasnya lagi ini adalah darah tinggi dengan keluhan tapi tidak memperoleh pengobatan dengan baik. Jadi dia sebenarnya menderita darah tinggi tapi dia tidak berobat. Nah, ini ada di sini banyak juga. Kemudian yang oranye muda ini darah tinggi dengan keluhan dan pengobatan baik. Nah, yang sini. Jadi kalau darah tinggi porsinya itu seperti ini ya, lebih sedikit daripada darah tinggi dan keluhan serta pengobatan tidak baik. Jadi yang pengobatannya baik ini ini porsinya. Nah, kemudian yang terakhir paling ujung darah tinggi dengan komplikasi ya, jumlahnya lebih sedikit. Dari gambar ini kita bisa lihat bahwa rata-rata atau mayoritas penderita darah tinggi di masyarakat kita itu ada di bagian yang ungu ini, ungu terong ini ya. Darah tinggi tanpa keluhan. Nah, ini hati-hati karena banyak sekali yang mengalami ini. Jadi Ibu, misalkan saya nggak pusing tuh Bu, saya nggak merasa sakit kepala, kemudian saya bisa tidur baik, tapi waktu diperiksa kok tensi saya tinggi, Ibu masuk kategori ini, kategori darah tinggi tanpa keluhan. Ini yang berbahaya. Jadi ini yang sering masyarakat tidak menyadari hal itu. Jadi kayak nggak ada keluhan, tapi waktu di tensi itu tensinya tinggi. Nah, apa itu penderita hipertensi Bu? Iya, itu penderita hipertensi dan harus diterapi. Ingat, terapi hipertensi itu minum obatnya seumur hidup. Ya, bukan saya hari ini ditensi oleh dokter atau perawat 160 Bu, tapi saya tadi sudah minum obat dan tensinya sudah turun 130 misalkan. Ya sudah, besok saya nggak minum lagi. Tidak begitu, tidak boleh ya, tidak boleh berhenti, harus rutin minum obat. Nah, ini. Kemudian apa saja yang menyebabkan seseorang itu menderita hipertensi? Faktor resikonya apa saja? Nah, yang pertama adalah faktor resiko yang tidak dapat diubah. Ini ada 2 Bu ya. Faktor resiko tidak dapat diubah, yang ini yang dapat dirubah. Dapat yang kuning ini, yang merah nih yang tidak dapat. Nah, jadi penyebab atau faktor resiko hipertensi yang tidak dapat dirubah itu apa aja? Umur, ya. Umur. Mas jadi mati nih. Kemudian jenis kelamin, ya. Kenapa kok mati ya?
Umur, jenis kelamin, habis itu sebentar ya, mohon maaf ini ada gangguan kendala. Saya nggak megang. Enggak, itu sih. Gimana ya? Oke, sambil ini saya jelaskan ya. Jadi faktor yang yang tidak dapat dirubah itu ada umur, kemudian ada jenis kelamin dan juga ada genetik. Jadi misalkan lebih banyak terjadi pada laki-laki ya. Kemudian genetik itu kalau misalkan bapaknya atau kakeknya ada yang menderita hipertensi, itu beresiko juga terkena hipertensi, tapi tidak 100% seperti itu. Ada yang ada yang bisa menderita hipertensi, ada juga yang tidak ya. Misalkan dia di cover dengan gaya hidup yang bagus, maka resiko untuk terjadinya hipertensi lebih kecil. Kemudian yang kedua, faktor resiko yang dapat dicegah. Nah ini. Yang dapat dicegah itu antara lain yang pertama merokok. Merokok itu bisa dicegah ya Bu ya. Bisa nggak Pak? Nggak bisa Bu, saya seneng banget merokok. Boleh nggak kayak gitu? Jadi merokok itu bisa dicegah ya. Itu pilihan. Bapak kalau mau berhenti merokok ya bisa, mau tetap merokok ya bisa. Itu artinya bisa dirubah. Kemudian berikutnya konsumsi garam berlebih. Nah, orang-orang yang mengkonsumsi garam berlebih suka apa bahasanya tuh kok di sini? Asin itu apa? Acen. Nah, acen itu juga berisiko meningkatkan terjadinya darah tinggi. Kemudian kegemukan. Nah, hati-hati yang berat badannya berlebih. Itu juga meningkatkan resiko terjadinya hipertensi juga. Kemudian diet rendah serat. Nah, yang nggak suka sayur, nggak suka buah, nah itu berisiko darah tinggi juga. Kurang aktivitas fisik, kerjaannya tidur-tiduran, terus main HP, terus nggak mau jalan pagi, nggak mau olahraga, itu juga meningkatkan resiko hipertensi juga, Ki. Kemudian konsumsi alkohol. Nah ini mudah-mudahan nggak ada di sini ya yang konsumsi alkohol ya. Itu juga meningkatkan resiko hipertensi juga. Kemudian dislipidemia. Dislipidemia ini kelainan ini ya, apa namanya, jumlah kadar lemak di dalam darah itu berlebih. Ya misalkan Bapak Ibu konsumsi makanan-makanan yang berkolesterol tinggi. Nah itu meningkatkan resiko juga. Berikutnya stres. Nah jangan stres-stres ya Bu ya. Ibu-ibu kalau tanggal tua stres enggak? Jangan sampai ada tanggal tua ya Pak ya, ibunya di rumah ya. Jadi karena belanja sayur itu kan tiap hari, tidak ada tanggal tua, tidak ada tanggal muda. Jadi bapaknya kalau ibunya dompetnya udah agak kosong segera diisi biar tidak stres ya. Itu ya kira-kira. Nah, ini adalah faktor resiko atau beberapa hal yang bisa menyebabkan darah tinggi. Nah, berikutnya ini gejala. Silahkan dilihat gejalanya. Pada umumnya hipertensi ini sekali lagi diulang-ulang di dalam beberapa tulisan bahwa pada umumnya hipertensi tidak disertai dengan gejala atau keluhan tertentu. Keluhan tidak spesifik pada hipertensi adalah, nah ini biasanya adalah keluhan yang muncul ya, tapi dikatakan tidak spesifik. Jadi belum tentu misalkan sakit kepala itu hipertensi ya. Makanya dikatakan tidak spesifik. Tapi biasanya memang muncul di sana. Apa aja itu? Sakit kepala, pusing ya. Kemudian rasa sakit di dada sebelah kiri terutama, tidak enak gitu. Nah itu salah satu gejala hipertensi. Gelisah biasanya orangnya susah tidur, memulai tidur susah. Kemudian kayak orang nggak tenang seperti itu juga gejala, salah satu gejalanya. Kemudian penglihatan kabur. Jadi misalkan Bapak Ibu periksa kok saya tidak apa-apa, tiba-tiba saat saya habis beraktivitas
kok kabur ya mata saya, padahal saya nggak min tuh Bu, nggak plus misalkan hasil pemeriksaan kemarin tiba-tiba kabur. Nah itu juga merupakan tanda, salah satu tanda hipertensi. Kemudian mudah lelah. Nah ini buat jalan kaki atau naik tangga 10 anak tangga aja itu udah ngos-ngosan, udah lemes kayak gitu, bisa jadi itu adalah salah satu tanda hipertensi. Nah ini kemudian jantung berdebar. Tahu nggih jantung berdebar ya? Jadi jantungnya ini rasanya kayak berdetak kencang gitu, berdebar apa ya? Kalau orang Jawa bilang derdek, kalau orang sini apa ya? Berdebar itu. Hah? Nggih, ya, seperti itu. Jelas nggih? Itu adalah beberapa gejala hipertensi, gejala darah tinggi. Kalau menemui gejala-gejala ini silahkan periksa tensinya apakah baik-baik saja atau enggak. Sekali lagi Bapak Ibu, porsi di masyarakat kita hipertensi yang tidak ditemukan gejala itu lebih banyak. Oleh karena itu lebih harus berhati-hati. Saya Bapak Ibu kontrol ke puskesmas meskipun tidak sakit ya, meskipun tidak lagi sakit, usahakan 6 bulan ya, 6 bulan atau minimal 1 tahun sekali. Misalkan Bapak Ibu nggak pernah sakit, nggak pernah periksa ke ke puskesmas atau ke rumah sakit, sempatkan untuk periksa tensi ini ya, walaupun tidak sakit, biar tahu apakah tensinya itu normal atau tidak, karena orangnya biasanya sehat-sehat aja ya, seperti itu ya. Nah ini jenisnya ada 2 Pak saya pikir ini nggak terlalu ini. Kalau primer ya berarti hipertensinya itu memang pure murni, ada kelainan atau peningkatan tekanan darah itu biasanya itu berlangsung lama ya, cenderung berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun. Kemudian yang kedua hipertensi sekunder, ini biasanya terjadi tiba-tiba, penyebabnya banyak sekali, bisa karena penyakit ginjal, penyakit tiroid, ini ya tiroid gondok. Kemudian konsumsi obat-obatan, ini juga bisa menyebabkan hipertensi juga, obat-obatan seperti misalkan obat flu itu ada ya, dekongestan itu bisa. Kemudian cacat bawaan pembuluh darah atau pil KB itu juga ada yang bisa menyebabkan hipertensi. Itu hati-hati penggunaannya. Makanya kalau mengkonsumsi obat apapun tolong ya berdasarkan instruksi dokter, jangan sembarangan mengkonsumsinya. Oke, kenapa sih Bu? Kok Ibu getol sekali menyampaikan hipertensi tadi, terutama di masyarakat kita itu hipertensinya biasanya nggak kelihatan, nggak kerasa apa-apa, tapi tensinya tinggi. Bahayanya seperti ini, nggih. Jadi hipertensi, mengapa kok hipertensi itu berbahaya? Jika tidak terkontrol, hipertensi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi. Bapak Ibu bisa lihat, ini manusia ya, ini organnya. Lihat organ apa saja yang diserang oleh atau yang memperoleh dampak dari darah tinggi itu. Kita mulai dari sini, dari atas ya. Dari otak, hipertensi atau darah tinggi juga akan menyebabkan gangguan cerebral atau gangguan otak ya. Bisa jadi stroke, perdarahan otak ya. Bisa jadi otak pembuluh darah otaknya menyempit, itu juga bisa. Kemudian ini beralih ke sini. Ini gambar apa, Bu? Mata. Hipertensi menyebabkan kerusakan pada retina mata kita. Ya tadi itu efeknya. Jadi pandangan kita jadi kabur. Nah, kita turun lagi ke bawah. Ke sini. Jantung. Nah, hipertensi juga dapat berdampak pada jantung kita, ya. Tiba-tiba gagal jantung, tiba-tiba memperoleh serangan jantung. Itu juga sebagai dampak hipertensi kalau tidak dikontrol. Kemudian kita ke sini lagi, gangguan saraf. Nah, tiba-tiba geringging aja Bu, enggak enak. Di bawah ini stroke, kemudian ini ya, stroke. Terus lumpuh sebelah, lumpuh dua-duanya. Nah, itu awalnya itu adalah hipertensi yang tidak terkontrol. Lama-lama nanti akan berefek ke organ-organ di tubuh kita. Nah, ini yang paling ditakutkan, ya. Gagal ginjal. Jadi kejam ya hipertensi itu? Kejam enggak?
kejam sekali karena dia bisa menyerang seluruh bagian organ tubuh kita yang penting. Otak penting ya, jantung penting sekali, apalagi ginjal. Kemudian saraf-saraf kita juga akan terpengaruhi oleh hal itu. Oleh karena itu hati-hati sekali. Kelihatannya kok saya nggak sakit, tapi tensi saya tinggi, ya sudahlah nggak apa-apa, wong saya nggak merasa apa-apa. Jangan seperti itu. Kalau tensinya udah tinggi, misalkan di atas 140/90, tolong itu kalau dokternya minum obat Bu, minum, jangan sampai berhenti sendiri, nggak boleh berhenti sendiri. Jadi itu tadi, oh saya nggak ada keluhan kok saya minum obat sih. Pemikiran seperti itu tolong dihilangkan. Jadi itu tadi masuk kategori hipertensi yang tidak bergejala. Oke, saya lanjutkan. Gimana Bu caranya mengendalikan darah tinggi? Ini ada beberapa cara. Kalau biar gampang mengingatnya, ini ya, patuh. P-nya itu periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Ini tadi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menderita hipertensi, itu biasanya sama dokter akan terus disuruh kontrol, ya. Bukan hanya sekali aja, nanti pasti akan disuruh untuk berkunjung kembali. Obatnya ya, oh ya, obat hipertensi itu gratis kalau pakai BPJS ya. Jadi Bapak Ibu misalkan periksa ke RSUD ini, ke poli jantung atau ke poli penyakit dalam, nanti di sana di dokternya nemukan Bapak Ibu menderita hipertensi, nanti dikasih obat anti hipertensinya itu selama 1 bulan penuh, 1 bulan lagi datang lagi dikasih lagi gratis. Jadi tidak ada yang susah untuk untuk mendapatkan terapi hipertensi ini. Tolong ini betul-betul diperhatikan ya, walaupun tidak bergejala harus tetap minum obat. Kemudian yang A apa? Yang A itu atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Ini tadi ya. Jadi minum obat, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T, tetap diet dengan seimbang. Tadi catatannya sekali lagi ya. Makan makanan yang tinggi serat, jangan yang rendah serat, yang tinggi serat. Kemudian makanan lemaknya dikurangi. Sate. Ikan laut boleh? Boleh ikan laut bagus ya. Kemudian makanan yang Bapak Ibu kalau di pinggir-pinggir jalan tuh pernah menjumpai nggak orang jualan sosis, enak kan itu ya, yang dipotong-potong digoreng terus dikasih saus tuh loh, enak kan itu. Nah itu namanya masakan olahan, itu sangat tidak dianjurkan sekali, itu berbahaya. Karena olahan selain dia diawetkan kan dia asin kan biasanya, gurih banget kan ya rasanya. Nah itu tidak bagus, tolong dibatasi ya, tolong dibatasi konsumsinya. Kemudian upayakan aktivitas fisik dengan aman. Nah tetap olahraga ya. Olahraganya menyesuaikan, jadi kalau sudah agak sepuh ya jangan yang aerobik atau nge-gym yang over gitu, cukup jalan kaki kayak gitu. Yang penting tadi 30 menit dalam sehari. Beda Bu ya, beda jenengan nyuci baju asasa sehari-hari itu sama olahraga itu beda. Jadi sediakan waktu dalam 1 hari itu setengah jam aja. Jalan dari dapur ke ruang tamu atau di depan halaman. 30 menit itu sudah cukup ya. Minimal misalkan 3 kali dalam seminggu, nggak tiap hari, it's okay, nggak masalah. Tapi dilakukan. Bu, saya kan udah olahraga, saya jemur, nyuci, nyapu, ngepel. Itu nggak sama, itu bukan olahraga ya gitu ya. Biasanya bapak-bapak gitu protes. Kuliah lestari olahraga Bu, kesabeh apa itu? Itu nggak sama, bukan kayak gitu ya olahraga ya. Kemudian H, hindari asap rokok, alkohol dan zat karsinogenik lainnya. Ya itu yang sudah saya sampaikan tadi, karsinogen itu seperti itu. Kemudian hindari asap rokok dan alkohol tentu. Tapi di sini tuh banyak ya yang merokok ya.
kalau ngobrol nggak merokok itu kayaknya kurang afdol katanya. Rokok sama kopi. Ya pelan-pelan itu sebetulnya kalau kita mau milih, kita kan jadi manusia itu bisa milih ya. Mau sehat atau nggak sehat. Jadi terus ini juga ibu-ibunya kalau bapaknya merokok jangan deket-deket. Ya, karena resikonya sama, baik yang perokok pasif maupun aktif. Jadi menjauh saja, jangan ada dalam satu ruang yang di situ bapak-bapaknya merokok. Kira-kira seperti itu ya. Ini nggak usah, skip aja. Oke, sudah habis ternyata. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu tadi paparan saya tentang penyakit darah tinggi, ya. Apa namanya? Kita ada pertanyaan aja ya, Mbak. Ada yang mau tanya enggak? Atau sudah jelas materinya tadi? Oke. Enggak diambil mesin. Cik lu. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Nur. Ibu Nur. Oh, nama kita sama. Silakan, Bu. Apakah faktor hipertensi itu bisa disebabkan dari keturunan? Oh iya, oke. Ada lagi yang lain? Yang lainnya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, bapak yang masih merokok tuh, ayo pulang dari sini berhenti merokok loh ya. Mau ya pulang dari sini berhenti merokok? Saya kena penyakit apa dah? Dengan bapak siapa ini? Muhammad Soim. Dengan bapak Soib, monggo Pak. Dikena penyakit darah tinggi sampai tensinya 180. Oh, Nah, oke. tidak turun. Tidak turun-turun. Bapak periksa sudah? Sering darah tetap 180. Oke, sudah berapa lama Pak? Sampai sekarang ini kemungkinan kalau tensi Kapan Bapak ketahuan darah tingginya kapan? sudah lama, lebih kemungkinan sudah 1 tahun? ada. 1 tahun? Ya. Oke, periksa kemana kalau boleh tahu? Setiap apa di rumah pasien kan ada Bu. Oh, perawat gitu ya? Awak bisa Atau di puskesmas gitu nih? enggak di Di rumah? Blindes. Polindes, oke. Oke, terus pertanyaannya kok nggak sembuh-sembuh gitu ya? Baik. Obat tradisional? Oh, obat tradisional. Obat yang dari dokter diminum juga? Masa sih? Oke, baik. Saya bantu sebentar. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum saya jawab? Oke, saya bantu Ibu Nur tadi ya. Pertama saya jawab pertanyaan Ibu Nur. Bu Nur tadi saya sudah jelaskan tadi karena LCD-nya mati ya. Jadi ada faktor resiko hipertensi itu ada 2. Ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa. Nah, genetik itu adalah faktor resiko yang tidak dapat dirubah ya. Itu menjawab pertanyaan Bu Nur bahwa orang tua ya, dia yang di atasnya keturunan itu bisa meningkatkan resiko hipertensi juga. Jadi kalau orang tuanya atau kakek buyutnya ada yang menderita hipertensi, resiko anak cucunya itu lebih gede daripada yang tidak sama sekali. Kira-kira seperti itu. Jadi harus waspada. Itu tadi caranya gimana Bu waspadanya? Perbaiki gaya hidup ya, gaya hidup diperbaiki, olahraga, makan makanan rendah garam. Berapa sendok sehari Ibu ngasih garam di masakannya? Hah? Banyak ya? Cakalannya berapa sendok, kemudian tuh merongkinya berapa sendok, garamnya beda-beda ya? Padahal itu batasannya itu kecil sekali. Oh ya, satu catatan, kalau mau ngasih garam itu biar nggak terlalu banyak. Saya betul nggak sih Mbak Naila? Jadi kalau ngasihnya itu setelah masakannya mateng, jangan waktu
Jangan waktu gelembung-gelembung panas itu dikasih garam nggih. Nanti jangan kasih banyak pun itu nggak asin-asin. Jadi itu semakin menambah jumlah natrium di makanan itu yang berbahaya. Nggih. Jangan terlalu asin, ya. Itu berapa? 5 gram ya sehari. 5 gram sehari, Bu. Bayangkan 5 gram itu sedikit sekali ya. 1 sendok teh. 1 sendok teh itu sudah maksimum. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Saya kalau membayangkan Bapak Ibu ada 3 masakan aja, misalkan kalikan itu sudah sangat berlebih kan. Jadi tolong dikurangi asupan garamnya sehari-hari. Kira-kira seperti itu Ibu ya. Kalau orang tuanya ada yang menderita hipertensi, berarti resiko anak cucunya menderita hipertensi itu juga lebih tinggi daripada keluarga yang tidak. Oleh karena itu, perbaiki pola hidup, kemudian tingkatkan aktivitas fisik itu tadi, hindari kebiasaan buruk, rokok, alkohol, dan lain-lain. Sudah Bu? Oke, baik. Bapak siapa tadi? Bapak Muhammad Im. Nah, Bapak, saya kok sudah keluhannya sudah berobat lama tapi kok nggak turun-turun. Nah, Bapak minum obatnya rutin nggak sih? Lah, jadi apa namanya hipertensi itu Pak nggak bisa apa bahasa Maduranya itu sekali ngade ya, sekali ngade. Jadi nggak bisa langsung sembuh hilang. Bapak minum sekali obat misalkan, Bu saya udah minum nih 3 hari, kurang masih. Jadi itu turunnya itu bertahap Pak Nggih. Bapak tadi bilang 180 itu bisa lama sekali menurunkannya sampai 120 Pak. Jadi bukan instan minum obat sehari 2 hari bisa langsung turun. Apalagi Bapak nggak rutin minumnya. Ya, itu apa namanya? Tolong dirubah. Ya, kalau misalkan Bapak periksa di Polindes, kok kira-kira saya kok nggak sembuh-sembuh ya? Karena apa namanya? Bapak coba periksa ke rumah sakit. Ya, di rumah sakit ada dokter spesialis pembuluh darah, jantung dan pembuluh darah. Nanti insya Allah Bapak lebih mendapatkan penanganan yang lebih baik ya, lebih istilahnya lebih keseluruhan. Okay. Monggo kalau mau periksa di rumah sakit ini dengan minta rujukan ke puskesmas, nanti ke poli ya, ke poli jantung dan pembuluh darah, gratis kalau jangan pakai BPJS ya, nggak bayar, nanti obatnya pun juga nggak bayar. Saya penderita hipertensi, saya ya, saya dulu karena saya darah tingginya karena komplikasi melahirkan. Jadi waktu itu anak ketiga saya bermasalah karena plasentanya itu sehingga tensi saya tinggi. Setelah saya melahirkan, saya harus terapi darah tinggi ini ke dokter jantung. Sampai sekarang saya minum obat Pak. Anak saya sudah umur hampir 3 tahun sampai sekarang dan nggak boleh berhenti minum obatnya. Terus kemudian lagi, misalkan Bapak menjumpai tetangganya, Bu, tetangga saya ini darah tinggi cuman 1 kali kok Bu, pagi apa malam aja. Saya juga tak kayak gitu aja misalkan. Itu nggak bisa. Jadi dokternya nanti akan memutuskan Bapak itu terapinya aja. Karena obat tinggi itu macamnya banyak. Bisa jadi untuk melebarkan pembuluh darahnya, kemudian untuk mengeluarkan air kencing biar sinyal kayak gitu, macam-macam. Nanti dokter akan jelas. Ada yang cuman disuruh malam hari saja, ada yang terapinya tuh pagi harus minum, malam juga harus minum, kayak gitu, ya. Jadi jangan disamakan. Misalkan tetangganya cuman minum, tetangganya adalah tinggi. Oh, iya kok hipertensi ya dokter. Enggak suka minum meloloh, jangan disamakan ya. Tanya dokternya kembali karena beda-beda masing-masing pasien itu. Saya sarankan Bapak periksa saja ya, karena sudah 180 itu sudah masuk krisis hipertensi. Di atasnya, artinya kalau grade itu sudah tinggi sekali. Nah, jangan putus asa. Saya masuk IGD itu 210 Pak, waktu saya hamil itu. Alhamdulillah sekarang sudah 110 saya.
Saya penyintas hipertensi juga, jadi saya udah normal, tapi ibu masih minum obat? Masih. Nanti sampai dokter menyuruh saya berhenti, baru saya berhenti. Ya, karena emang itu tadi ginjal, otak, kemudian jantung itu sangat terpengaruh oleh darah tinggi. Bapak segera periksa saja karena sudah 180 nggih. Pulang dari sini mungkin nanti langsung rujukan ke puskesmas, periksa di poli jantung dan pembuluh darah, di sini ada. Ya. Gratis kok Pak. Nanti obat-obatnya gratis. Yang paling penting itu patuhnya saja yang harus yang harus dijaga. Saya juga sering lupa minum obat, tapi saya berusaha untuk tidak lupa dengan cara apa? Di meja makan saya taruh obat, di tas kerja saya taruh obat, kemudian di kamar tidur itu kan ada meja make up gitu ya, saya taruh obat di sana. Jadi berusaha supaya tidak lupa, karena saya takut dengan komplikasi itu, sehingga saya berusaha untuk rutin minum obat. Alhamdulillah kalau dulu saya pagi sama malam minum 2 kali dengan obat yang berbeda, sekarang saya sudah 1 kali aja malam aja. Itu prosesnya ya Pak ya. Jangan putus asa, semangat. Kok tambah takut kayaknya? Enggak ya? Oke, bagus kalau nggak takut. Jadi pulang dari sini silahkan nanti, karena sudah 180 ya. Biar cepat ketahuan. Kalau di sini pemeriksaannya lebih gampang nih. Kalau di poli jantung itu nanti Bapak jantungnya diperiksa. Namanya EKG, itu diperiksa di sini, ditempeli alat-alat itu. Nanti juga ada pemeriksaan USG jantung. USG jantung itu untuk melihat kerjanya pompa jantung itu. Kita juga sudah punya alatnya, ya. Jangan takut periksa supaya sehat. 110 usianya nanti, 120 kan seneng, ya. Gitu ya. Baik, kira-kira seperti itu. Mbak Naila, hadiahnya tolong. Oh, pas ya, hadiahnya 2 ya, yang tanya 2. Oke. Silakan. Iya diserahkan. Ibunya menyusui, kasihan, nggak apa-apa Mbak, dikasihkan aja. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan untuk panjenengan semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat ya yang sudah saya sampaikan. Silahkan diceritakan kepada tetangganya, kepada familinya yang sudah sepuh, misalnya, karena sepuh itu juga mempengaruhi ya, banyak orang-orang yang tua yang beresiko menderita hipertensi, karena usia itu memang berpengaruh juga. Kira-kira seperti itu. Saya mohon maaf kalau ada kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Mbak Naila. Ya, tadi sudah mendengar ya Bapak Ibu sekalian, informasi tentang apa itu hipertensi, bagaimana gejalanya, bagaimana penanganannya. Semoga informasi yang disampaikan oleh Bu Nurul tadi bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau setiap Sabtu mau main ke sini buat mendengarkan materi-materi yang menarik, boleh silahkan. Meskipun nggak ada keluarganya yang dirawat, boleh silahkan duduk-duduk di sini, boleh mendengarkan informasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, selamat menyaksikan penampilan dari Smart Kustik. Spesial Bahtera Cinta, duet dulu. Permintaan dari Bapak.
beredar